Strike Back Mania, perhelatan battle fishing di Waduk Saguling, Bandung Barat dengan menargetkan ikan hampala masih terus berlanjut. Kedua tim peserta terus gigih mengumpulkan strike ikan dengan ukuran terpanjang. Lantas, tim manakah yang akan berhasil membawa pulang trofi Mancing Mania Strike Back kali ini? Mancing Mania Strike Back, mantap! Semua peserta kembali bersiap mengincar spot-spot potensial berikutnya di Waduk Saguling. Area pinggiran Keramba Apung masih menjadi titik incaran untuk mencari sambaran. Setibanya di spot, Dewi Keberuntungan langsung berpihak kepada saya. Wow, saya pun hampir dibuat kewalahan meladeni perlawanan ikan yang terus memberontak dan berusaha melepaskan diri. Mumpung kapal tim lawan sedang berada tidak jauh dari saya nih, jadi kesempatan bagus untuk melakukan Cywar. Akhir pertarungan mutlak menjadi milik saya. Setelah ikan mulai kehabisan tenaga, saya pun langsung mengarahkannya mendekat ke kapal dan menaikannya. Di depan lawan langsung kita strike. Oke, ini mau kita ukur dulu. Empat puluh. Iya nih. Tapi kita belum 50. Kita kan targetnya 50 up. Ini rasanya enak nih. Strike di depan lawan tuh sensasinya luar biasa. Gimana Pak Yogi? Dan ini unik nih. Dia matanya sebelah nggak ada. Selagi saya sedang mengukur panjang ikan hampala, tiba-tiba keriuhan muncul di kapal tim lawan. Wow, strike! Ini juga sama. Ini apa ini? Mana ikannya? Mana ikannya? Ini lebih gede ini. Pak Yogi benar-benar tidak mau memberi kesempatan untuk ikan melakukan perlawanan. Seekor ikan target kembali berhasil landed di atas kapal tim Juragan Keramba hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Tompel hitam yang ada di badan menjadi ciri utama ikan yang sejatinya bisa tumbuh panjang hingga mencapai 1 meter lebih ini. Salah satu keunikan ikan ini adalah letak giginya yang tidak berada di mulut, melainkan di bagian tenggorokannya. Tantangan untuk mengadu ukuran panjang ikan pun langsung terlayangkan. Ayo Pak Yogi, coba sini. Nggak begitu jauh. Coba sini. Ini kelihatannya nih panjang saya nih. 40 ini. Coba sini. Coba. Ini valid yang ini. Berapa anak muda? Anak muda ternyata. Belum selesai Pak. Oke, kita cari lagi kan. Wah, kena getahnya nih saya. Ini kita rilis dulu kali Pak. Oke, Mancing Mania Strike Back. Mantap. Strike back, mantap. Senior mah memang susah untuk dilawan. Ketika bergeser menuju spot lain, kapal tim Juragan Keramba sepertinya teralihkan dengan adanya sesuatu yang mengambang di permukaan air. Wah, ini banyak ikan mati nih. Den, wah ini harus dicek Den. Oh, jangan-jangan dari keramba kita. Jadi nih Pak. Bang Ded, ayo ke keramba Bang Ded. Lihat. Ya, kita cek dulu ke keramba Pak. Ayo. Melihat keadaan tersebut, rasa penasaran saya pun terusik dan langsung mendatangi tim Juragan Keramba. Timnya Pak Yogi mentang-mentang Juragan Keramba kayaknya malah mancing di keramba itu. Gimana tuh Kang Den? Kurang kayaknya tim sebelah itu. Samperin aja yuk. Keramba itu. Iya, kita pergokin. Oh, ini malah pada mancing ya Pak di sini ya, mentang-mentang Juragan Keramba. Enggak, Hah? saya lihat ikan-ikan mati tuh. Gitu. Jadi ajak Denny ke sini. Periksa dulu keramba. Oh lah, kirain. Udah dibuang tuh ya sama Abah sebagian. Oh, ternyata tim Juragan Keramba sedang memastikan ikan di kerambanya karena ada sebagian bibit ikan nila yang mati. Kondisi seperti ini menjadi salah satu ketakutan para pemilik keramba, di mana ikan-ikan di keramba mengalami kematian massal secara tiba-tiba. Nah ini kebetulan nih, Pak Andi kan Pak Dokter nih. Ini gimana nih cara penanganan ini kalau kayak gini nih? Paling dikurangin makannya Pak, kalau lagi pada sakit. Obatnya ada obat? Kalau ini kan sistemnya kan keramba Pak terbuka.
Nggak bisa diobatin, paling yang sakit-sakit Bapak serokin, Bapak pisahin, baru diobatin. Salah satu penyebab dari fenomena kematian massal ikan di Keramba biasanya diakibatkan oleh limbah pakan yang tertumpuk di dasar waduk. Perubahan cuaca secara signifikan bisa menyebabkan lapisan lumpur bawah naik ke permukaan dan membawa sisa pakan yang mengandung racun. Ini emang banyak waduk tuh dipakai untuk pengelolaan budidaya ikan atau bikin keramba-keramba apung gini nih. Tapi di beberapa waduk itu biasanya jumlah kerambanya dibatasin. Kalau misalkan dia over jumlah kerambanya, akhirnya airnya tuh jadi keracunan amoniak. Amoniaknya sangat tinggi dan akhirnya sering menimbulkan kematian. Walau menggunakan keramba apung lebih menguntungkan, namun antisipasi ekstra perlu disiapkan dalam menghadapi fenomena alam yang bisa menyebabkan kerugian. Kedua tim kembali tancap gas untuk melanjutkan perebutan juara Battle Fishing Hampala Waduk Saguling. Poin panjang ikan tim saya kali ini masih tertinggal nih Strike Big Mania. Dendi, partner saya satu tim, sama sekali tidak menurunkan semangatnya untuk mengincar sambaran. Kesabarannya pun akhirnya berbuah manis. Fish on! Reel terus diputar untuk segera menyudahi perlawanan ikan yang terus memberontak. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, seekor ikan dengan kondisi kehabisan tenaga akhirnya tampak di permukaan air. Kembali, seekor ikan hampala berhasil diamankan tim saya. Pokoknya kita harus kejar Pak Yogi. Mantap pokoknya. Harus kita kejar. Wih, lumayan nih kayaknya sama ya ukurannya ya, hampir 40 cm. Hampir juga. 40 lah, sama kayak yang tadi. Jadi kita cari lagi nih yang 50 up ya. Ya, soalnya belum dapat ini targetnya. Oke, siap. Kita dapatin. Mancing mana strike back. Mantap. Di sisa waktu battle yang ada, semua tim terus mengerahkan semua tenaganya untuk mengumpulkan sambaran ikan target. Tangan Pak Yogi kembali habis. Strike! Ayo strike! Perlawanan ikan kali ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan ikan-ikan sebelumnya. Joran casting Pak Yogi dipaksa menukik oleh kuatnya tarikan tenaga ikan. Ikan mulai menampakkan wujudnya dan rupanya seekor ikan toman lah yang menyambar umpan Yogi kali ini. Tampaknya sang top predator kali ini ikut merasa terusik teritorialnya strike back-nya. Dapat toman pocolan. Meskipun berhasil strike ikan yang kerap menjadi incaran para angler sport fishing, tapi sayang ikan toman yang menyambar umpan Pak Yogi tidak masuk hitungan karena bukan ikan target pada battle kali ini. Mancing mania strike back mantap. Setelah melakoni battle panjang yang cukup melelahkan, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu oleh semua peserta pun tiba. Kira-kira ikan siapa ya yang memiliki ukuran terpanjang pada perhelatan battle fishing kali ini? Ya, Strike Mania, ini karena udah sore, battle fishingnya kita akhiri ya, gimana Kang? Ya, Dan ini udah ketawa-tawa. akhirnya menyerah juga. Akhirnya menyerah juga. Bukan menyerah. Hingga detik terakhir kita berjuang nyari yang ngalahin 42 cm. Yang menang adalah tim Juragan Keramba. Selamat kepada tim Juragan Keramba yang berhasil menggondol trofi Mancing Mania Strike Back di ajang battle fishing Hampala Waduk Saguling. Ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi satu hal yang biasa dalam suatu pertandingan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, ikan hampala sejatinya merupakan ikan endemik di perairan Indonesia. Kerap ditemukan di sungai-sungai berarus deras, namun ikan ini ternyata juga bisa hidup nyaman di kondisi perairan yang tenang seperti di waduk atau danau. Ya, Strike Mania, ini dia. Target kita ikan hampala di Waduk Saguling. Walaupun bentuknya kayak ikan mas, tapi dia termasuk ikan predator nih. Jadi dia terkenal sama kekuatan rahangnya nih. Sering juga bikin hook itu jadi bengkang, sama lure tuh bisa pecah. Rahangnya kuat banget nih. Ini menarik banget nih ikan hampala di Saguling ini, walaupun size-nya nggak terlalu besar nih, sekecil ini, tapi dia
gemuk, dagingnya tebel. Mungkin karena di sini emang makanannya banyak banget ikan-ikan kecil atau bibit-bibit nila yang keluar dari keramba disikat sama dia. Di habitat aslinya, hampala sebenarnya bisa tumbuh panjang hingga lebih dari 1 meter. Secara bobot sendiri, ikan bernama keren hampala macrolepidota ini bisa memiliki berat hingga mencapai 8 kg. Ikan hampala ini di Saguling sendiri sebenarnya kurang diminatin untuk dikonsumsi karena dia dagingnya hambar dan banyak durinya. Buat hiburan angler-angler di daerah sini aja nih kalau si hampala nih. Oke, ini kita mau coba lihat beneran kayak apa nih tekstur dagingnya dan bener nggak banyak durinya. Sebagai ikan omnivora, hampala termasuk ikan yang rakus dengan tingkat agresivitas sangat tinggi. Itu sebabnya dia tidak pernah gentar untuk menyebar umpan pancing yang ukurannya bahkan sepadan atau lebih besar dari badannya. Nah, ini tadi saya udah coba fillet dan ini sebenarnya tekstur dagingnya itu lembut, cuman nih duri kecilnya banyak banget. Nah, dan ternyata si hampala ini walaupun dia size-nya baru hampir 40 cm tapi dia udah bawa telur nih, udah dewasa kelamin. Ini ada telurnya. Betina dia. Oke, sekian beda kali ini. Mancing Mana Strike Back. Mantap.